إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat yang besar yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat, salah satu kewajiban kita pada hari yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam mari kita perbanyak buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mimbar, di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat buat diri khatib sendiri dan kepada para jamaah, marilah selamanya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 5 Sya'ban. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan pintu menuju bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka anta suma syahran minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syahr yaghfulun nas anhu wa zaka syahr turfa'u fihi al-a'mal wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Saya tidak melihat bagaimana ya Rasulullah engkau berpuasa banyaknya, tidak seperti bulan Sya'ban." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karena dia baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kedua, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan saya ingin, kata Rasulullah SAW, ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, saya dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Tetapi kenapa banyak manusia yang lupa akan bulan Sya'ban ini? Lupa di dalam beribadah. Sedangkan ibadah di mana manusia banyak yang lupa, itu ibadahnya sangat-sangat mulia sekali. Contohnya, di sepertiga malam, di tengah malam, mana manusia banyak yang tidur, banyak yang lupa, disitulah kita beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan salat qiyamul lail, salat tahajud. Disitulah sangat mulia sekali yang namanya ibadah tersebut. Begitu juga puasa di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang, memang benar ini sabda Rasulullah SAW, kita banyak lupa terhadap bulan Sya'ban ini. Malah sebagian kita membuat bulan Sya'ban ini seakan-akan bulan pelampiasan nafsu, bulan pelampiasan syahwat, mengerjakan hal-hal yang makruh selagi belum Ramadan. Banyak kita lihat saudara-saudara kita melaksanakan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang di situ termasuk amal-amal yang mungkar dengan alasan sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi bulan puasa, dan mana kita mungkin tidak bisa lagi melaksanakan perbuatan tersebut. Ini sangat-sangat disayangkan. Makan sekuatnya, jalan kemana sini, kemana-mana, dengan alasan nanti kalau bulan Ramadan kita tidak bisa lagi melaksanakan perbuatan tersebut. Ini adalah sesuatu yang salah. Malah kita lihat ya, mungkin alhamdulillah sekarang tidak ada lagi di Depok ini. Mereka membuat yang namanya pergelaran-pergelaran musik. Saya tahu, kita sering lihat menjelang bulan suci Ramadan, mereka mereka membuat yang namanya acara-acara musik dengan alasan ini terakhir kita. Nanti insya Allah Ramadan kita tidak akan lagi bisa berbuat demikian. Ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah kajian yang salah, pemikiran yang salah. Yang seharusnya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak berbuat kebaikan. Kita memperbanyak amal ibadah. Supaya kita tidak kaget nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau dalam istilah solat ada yang namanya qobliyah, ada namanya ba'diyah. Solat fardu qobliyahnya. Sedangkan Sya'ban ini adalah qobliyah daripada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Tanda cintanya Allah kepada umatnya. Allah tidak langsung, Allah mewajibkan sesuatu hal yang wajib. Allah juga akan mensyariatkan, akan menganjurkan kepada hambanya mengerjakan yang sunat-sunat sebelum perbuatan wajib tersebut. Solat ada qobliyahnya, supaya kita tidak berat untuk melaksanakan fardu solat, solat yang fardu. Solat subuh, kenapa orang berat? Karena dia tidak terbiasa dengan qobliyah subuh. Yang mana qobliyah subuh sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat banyak, besar sekali pahalanya. Dan qobliyah-qobliyah yang lain. Begitu juga puasa Ramadan. Allah anjurkan kita supaya melaksanakan qobliyah di puasa Ramadan itu apa? Yaitu amal ibadah di bulan Sya'ban. Sama juga seperti zakat. Kewajiban zakat ada yang namanya qobliyahnya, yaitu apa? Infak dan sedekah. Supaya kita tidak berat untuk mengeluarkan zakat karena kita sudah terbiasa berinfak dan bersedekah.
Begitu juga amal ibadah haji. Supaya kita tidak berat melaksanakan ibadah haji, ada yang namanya ibadah umrah yang Allah sunnahkan kepada kita. Inilah tanda sayangnya Allah kepada umatnya. Begitu juga bulan Ramadan. Allah berikan bulan Sya'ban sebagai apa? Sebagai supaya kita melaksanakan ibadah dengan optimal, puasa dengan optimal, infak dan sedekah jangan menunggu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga tercela yang salah yang kita lakukan. Kalau kita mau berinfak dan bersedekah, kita tunggu bulan Ramadan, sedangkan kita bisa melaksanakannya di bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Sya'ban ini apa? Bulan yang diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk sesuatu bulan yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah apa yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban ini? Ini harus jadi camkan. Kita camkan juga. Jangan Sya'ban berlalu, masuk Ramadan kita kaget. Akhirnya ibadah kita di bulan Ramadan tidak optimal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang utama apa adalah melaksanakan puasa Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia melaksanakan bulan Sya'ban? Aisyah radhiyallahu anha mensabdakan, meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala ma istakmala siyami sahrin illa Ramadan. Bahwasanya Rasulullah tidak menyempurnakan puasa kecuali bulan Ramadan. Wala aksara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan tidak banyak puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan jelas itu kewajiban. Rasulullah menyempurnakan semua puasa Ramadan dia kerjakan. Dan puasa yang banyak dia kerjakan di selain Ramadan adalah puasa Sya'ban ini yang sekarang kita lagi lalui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah apa lagi? Ibadah tilawatil Quran, ibadah infak dan sedekah, yaitu ibadah-ibadah yang akan menggiring kita di dalam menghadapi bulan Ramadan. Ibadah apa lagi? Ibadah istighfar. Kita berbanyak istighfar. Karena di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfus Sya'ban. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah la yatli'u lailan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk mengampuni seluruh makhluknya di malam nisfis Sya'ban, dan akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang masih di dalam kesyirikan dan orang-orang yang masih di dalam permusuhan. Ini hadis sahih. Di antara bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfus Sya'ban. Dan mengenai malam nisfus Sya'ban ini, marilah kita mengerjakan ibadah-ibadah yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tuntunan tadi apa? Kita memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengerjakan amal-amal ibadah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mudah-mudahan dengan khutbah kali ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menuju bulan Ramadan penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal ibadah. Mudah-mudahan juga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang sempurna, Ramadan yang terbaik sebelum Allah memanggil kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.